Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah masuki hari ke-46 dalam program kita 10 menit mengaji tafsir Jalalain. InsyaAllah kajian ini akan kita laksanakan setiap hari dan semoga Allah masih memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk mengkaji ayat-ayatnya, untuk memahami maknanya, untuk menemukan hikmah di dalamnya, sehingga kita semakin tercerahkan di dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian ayat ke-80 dari surat Al-Baqarah. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan berkata lan ngucap sapa Yahudi lamma wa'ada ketika nalikane mengancam hum ing Yahudi sapa nabi Kanjeng Nabi annara ing neraka kelawan neraka lan tamassa orang ngenani na ing kita tusiba tegese ngenani na ing kita apa annaru neraka illa ayaman kejaba ing beberapa hari ma'dudatan kang berbilang kang bisa den etung qalilatan maksude sebentar atau sedikit arba'ina yaiku 40 muddata ibadati abaihim yaiku mongso nyembahe bapak atau nenek moyangnya Yahudi al-ijla ing anak sapi. Ayat ke-80 ini adalah ayat yang menceritakan orang-orang Yahudi ketika Nabi Muhammad SAW mengancam perbuatan mereka, diancam dengan an-naro. Artinya apa? Nanti ketika mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik, melakukan perbuatan kekufuran, nanti mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan apa jawaban mereka? Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan neraka itu tidak akan mengenai kita kecuali hanya beberapa hari, yaitu sekitar 40 hari saja. Sebagaimana muddata ibadati abaihim al-ijla. Jadi mereka itu menisbahkan 40 hari itu adalah kepada 40 hari ketika nenek moyang mereka itu menyembah patung anak sapi sebagaimana ayat-ayat sebelumnya. Tsumma tazulu nuli tumurun apa ayat kul ngucap sira lahum marang Yahudi ya Muhammadu hai Muhammad at-takhattum ana to ngalap sira kabeh khudifatin buang minhu saking lafal at-takhattum apa hamzatul wasli hamzah wasol. Ini seharusnya ada hamzah wasol. Istighnaan krono ngalap cukup bi hamzatil istifhami kelawan hamzah istifham. Apakah engkau mengambil indallahi ing dalem ngersani Gusti Allah ahdan ing sebuah perjanjian mitsakon tegese sebuah perjanjian minhu saking Allah bidzalika kelawan mengkono-mengkono ayyama ma'duda. Fala yukhlifanu li ora nulayani tidak mengingkari sinten Allah Gusti Allah ahdahu ing janjine Gusti Allah bihi kelawan ahdan la ora ambal takuluna ana ta bali ngucap goroh sira kabeh alallahi ing atase nama Allah ing atase Allah ma ing perkara la ta'lamuna kang ora ngerteni sira kabeh ing ma. Kemudian mereka mengatakan ketika diancam tadi, mereka tadi mengatakan bahwa kami tidak akan dimasukkan neraka kecuali hanya beberapa hari saja, sekitar 40 hari. Kemudian turunlah ayat ini. Kul, katakan wahai Muhammad, apakah engkau sudah mengambil, apakah kamu semuanya sudah mengambil perjanjian bersama Allah tentang hal tersebut bahwa hanya akan disiksa 40 hari. Fala yukhlifallahu ahdahu, kemudian Allah tidak mengingkari janji tersebut. La, kamu itu belum pernah mengambil perjanjian, sehingga juga tidak ada yang perlu ditepati dan juga tidak ada yang perlu diingkari karena memang tidak ada perjanjian. Ambal takuluna, atau kamu itu hanya mengucapkan suatu berita bohong atas nama Allah ma'ala ta'lamun terhadap sesuatu yang tidak engkau ketahui. Bala ya tamasukum ngenanikum ing apa annarkum ing sira kabeh wa tahluduna lan bakal langgeng sira kabeh fiha ing dalem nar. Tidak demikian, kamu pasti nanti akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan langgeng di dalamnya. Nah, ini artinya ini membantah, bala ini membantah atas
pernyataan atau atas apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi bahwa hanya akan 40 hari. Tamasukum wa tahluduna fiha. Manutai sapane wong kasaba iku nglakoni sapa man sayiatan ing sebuah kejelekan, syirkan maksudnya melakukan syirik. Wa ahatot lan nglimputi bihi kelawan man apa khati'atuhu keluputane, kesalahane man bil ifrodi kelawan den waca mufrad wal jam'i lan jamak. Khoti'atuhu, jadi jamak muannas salim, khoti'atuhu kalau ini mufrad. Istaulat tegese nguasani. Alaihi amrih nguasani apa khoti'ah alaihi ing atase man wa ahdaqat lan ngupengi apa khoti'ah bihi kelawan man mingkuli janibin saking setiap arah bi'an mata kelawan yen to mati sapa man musyrikan hale musyrik. Faulaika mongko utai mengkono-mengkono man ashabun nari iku kang duweni neraka, iku penghuni neraka. Hum utawi man, hum utawi ulaik fiha ing dalem nar khaliduna iku langgeng kabeh. Ru'ya den jaga fihi ing dalem lafal hum fiha khalidun apa makna man, maknane man. Maksudnya man ini tidak hanya mufrad, man kasaba ini kan mufrad. Tetapi man di sini maknanya jamak, makanya di sini menggunakan hum fiha khalidun. Ini yang dimaksud ru'ya fihi makna man. Barang siapa melakukan suatu kemusyrikan, suatu kejelekan yaitu berupa kemusyrikan dan kemudian kesalahannya tersebut ahatot bihi, meliputi, melingkupi terhadap orang tersebut, menguasai sehingga dalam setiap kegiatannya itu dikuasai oleh sayyi'ah atau khoti'ah tersebut. Wa ahdaqat bihi mungkuli janibin, dan kesalahan ini juga akan melimputi, akan mengepung dia dari segala arah. Bi'an mata musyrikan, ketika dia itu mati dalam keadaan musyrik. Istaulat ini juga ada yang memaknainya tidak khoti'ah tetapi anar, ya, meliputi apa nar wa ahdaqat dan kemudian ngepung, ya, nguasani dan ngepung apa anar. Jadi ketika seseorang mati dalam keadaan musyrik, maka neraka itu akan menguasai dirinya. Dia akan membungkus dirinya dan akan datang dari berbagai arah, sehingga dia tidak bisa keluar kemana-mana dari neraka tersebut. Fa'ulaika ashabun nar. Maka orang-orang tersebut adalah ashabun nar, orang-orang yang tetap di dalam neraka, hum fiha khalidun. Ya, dia pemilik neraka, penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya. Walladzina lan utawi wong akeh amanu kang beriman sapa alladzina wa amilu lan beramal sapa alladzina as-solihati ing pira-pira kebagusan ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina ashabul jannati iku kang duweni surga. Penghuni surga hum utawi alladzina amanu fiha ing dalem jannah khaliduna iku langgeng kabeh. Dan ini kebalikannya, kalau tadi orang-orang yang musyrik, ya, sekarang adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini kalau kita lihat dalam berbagai ayat, seringkali alladzina amanu wa amilus sholihat, orang beriman itu ya harus beramal soleh, melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan syarat, sesuai dengan syariat, atau meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Walladzina amanu wa amilus sholihat. Ulaika orang-orang yang beriman, jadi beriman saja tidak cukup, harus wa'amilu sholihat, beramal soleh, berbuat kebaikan. Ulaika ashabul jannati, orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini adalah orang-orang yang penghuni surga. Ashab, ashab itu makna dasarnya memiliki atau teman juga, memiliki surga. Maksudnya penghuni surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Jadi ayat yang kita bahas pada kesempatan kali ini, 3 ayat ini, yang pertama mengajarkan kepada kita, ayat ke-80, jangan sampai kemudian kita mengatasnamakan Allah terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita harus punya referensi. Jadi tidak hanya mengada-ngada, ya, tidak hanya mengada-ngada, tetapi harus punya referensi. Terus kemudian yang selanjutnya ayat ke-81,
kita dipituahi, kita diajarkan, kita diperingatkan agar jangan sampai kemudian kita ada kesyirikan di dalam diri kita. Karena apa? Kesyirikan atau kemusyrikan ya, itu ashabun nar. Orang-orang yang akan memiliki neraka, orang-orang penghuni neraka, hum fiha khalidun, yang di dalamnya akan langgeng. Maka dari itu kita harus melihat diri kita di dalam hati kita, adakah kemudian kemusyrikan atau tidak. Dalam perbuatan kita adakah kemudian kemusyrikan atau tidak. Ini perlu kita waspadai karena apa? Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan kemudian semoga kita menjadi sebagaimana ayat ke-82, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ketika kita sudah beriman, maka yang perlu kita lakukan adalah amal soleh. Ketika dua-duanya ini digabung, ulaika ashabul jannati. Ini akan menjadi orang-orang yang penghuni, orang-orang penghuni surga dan akan kekal di dalamnya. Semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi alladzina amanu wa amilus solihati wa ashabul jannati. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu makna dari apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.